Bab 4991, Jalan Keluar dari Aliansi Negara-Negara. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Dengan darah, King Peng dan suku-suku Shishi dengan mengorbankan garis keturunan ketiga suku yang menghancurkan diri sendiri, akhirnya berhasil menyelesaikan bidang kosmik kedua dan bidang pecahan reruntuhan hutan belantara. Bagian terdalam dari hamparan bintang yang luas ini yang ditempati oleh aliansi bintang, sebuah lorong lebar yang menghubungkan bidang kosmik kedua, telah sepenuhnya distabilkan. Lorong virtual ini terlalu lebar, dengan puluhan miliar mil di kiri dan kanan, dan ketinggian lorong tersebut lebih dari 10 miliar mil. Belum lagi pasukan kapal perang, itu adalah bintang raksasa, yang dapat dengan mudah berjalan melewatinya dengan mudah. Dari saat ini, tidak ada penghalang antara alam semesta kedua dan kekosongan sebidang tanah ini. Dari lorong kekosongan ini, siapapun yang kuat, kekuatan apapun dari pasukan kapal perang, dapat berada di sebidang tanah ini antara bidang kosmik kedua, perjalanan pulang pergi apapun. Ini sangat penting, terutama bagi aliansi bintang, itu bahkan lebih tak terhitung. Dengan keberadaan lorong hampa yang kokoh ini, tidak hanya pasukan alam semesta kedua, tetapi juga para leluhur yang tertidur yang terbangun di tanah leluhur mereka, dapat datang ke ladang bintang tempat aliansi bintang berada. Setelah berhadapan dengan musuh asing, tidak ada yang dapat bersaing dengannya, dan sekarang setiap pembangkit tenaga aliansi bintang di kehampaan tanah yang hancur ini dapat melarikan diri melalui alam semesta kedua. Meskipun ini akan membawa musuh yang menyerbu ke bidang alam semesta kedua, jika kekuatan yang terkumpul di alam semesta kedua tidak dapat bersaing dengan musuh-musuh penyerbu, maka orang-orang benar-benar harus memiliki hati, dan cepat atau lambat mereka akan mengejar masa lalu. Dengan atau tanpa kenyamanan lorong hampa ini, tidak ada banyak perbedaan. Dikatakan bahwa keberadaan lorong hampa ini yang membuat potongan pecahan dunia liar dan posisi alam semesta kedua mencapai bidang yang stabil, meskipun ada kekurangan tertentu, singkatnya, itu pasti lebih baik daripada bahaya. Pada saat ini, dengan stabilitas lengkap saluran void, singa-singa yang dilanda darah dan kalajengking berdarah, hampir 200 leluhur era yang baru saja terbangun, telah tergantung di mata orang-orang buta, dan akhirnya jatuh. Dengan adanya lorong kekosongan ini, begitu pasukan aula sihir menyerang, setidaknya asteris dan King Peng, malapetaka suku-suku singa perang dapat dihindari untuk sementara waktu, dan bukan masalah besar untuk melarikan diri ke alam semesta kedua. Pada saat itu, ia akan dapat menarik kelompok-kelompok etnis lain di alam semesta kedua, sehingga mereka semua akan membangunkan semua leluhur dari berbagai zaman di leluhur-leluhur masing-masing, dan bersama-sama dengan kuil iblis, mungkin tidak memiliki kekuatan perlindungan diri. Tentu saja, semua hal ini tidak diperlukan sekarang. Bagaimanapun, aula besar iblis belum datang, dan mereka belum melihat tanda-tanda bahwa mereka akan menyerang aliansi bintang sepenuhnya. Makna terbesar dari lorong virtual ini sekarang ada sebenarnya adalah retret terakhir yang mendebarkan hati. Raungan, petik 2, cepat, suara arogansi dan suara siulan di bintang-bintang besar aliansi bintang, mengungkapkan kegembiraan dan kejutan yang tak ada habisnya. Ini adalah bintang tingkat tinggi dari rasi bintang lain di aliansi bintang dari bidang kosmik kedua. Mereka merasakan darah tanah leluhur etnis, yang sekarang datang dari semua sisi aliansi bintang, ingin bergegas ke lorong hampa ini ke alam semesta kedua. Oleh karena itu, singa perang berdarah dan suku serta leluhur berdarah lainnya tidak berhenti. Biarkan mereka mengirim beberapa tingkat tinggi untuk kembali ke alam semesta kedua, juga bermanfaat untuk merinci situasi di sini kepada para leluhur yang tertinggal di kelompok etnis masing-masing. Paling tidak, para leluhur senior dari kelompok etnis lain yang tinggal di alam semesta kedua akan menyadari krisis tersebut. Ketika mereka membutuhkan usaha, orang-orang tua secara alami tahu apa yang harus dilakukan dan dapat membangunkan tidur leluhur sesegera mungkin. Leluhur dari segala usia, petik 2, panggil, petik 2, gemuruh. Suara kekosongan terdengar, disertai dengan energi kinetik yang menggelegar dari ledakan kabin energi kinetik. Armada bergegas ke lorong kekosongan ini, kembali ke rumah leluhur alam semesta kedua. Aliansi Kebangsaan Wan, sudah lama sejak Perang Dunia Pertama, dan pasukan Liga Nasional Wan telah kembali ke medan bintang yang ditempati oleh aliansi. Sejak itu, ia berjongkok dan tidak berani keluar, tetapi mengirim sejumlah besar pengintai. Perhatikan baik-baik kemajuan Perang Dunia I, dan kembali pada saat pertama.
Aliansi bangsa-bangsa adalah salah satu dari 3 kekuatan utama yang membentuk Liga Tiandao. Kali ini, mereka berpartisipasi dalam pertempuran Medan Bintang Tianji. Tentara aliansi mengirim pasukan kapal perang di masa lalu melalui jalur bintang yang terhubung dengan bintang Teran. Tetapi, mereka hanya berpartisipasi dalam peperangan tingkat konvensional awal. Adapun pertempuran yang kemudian mengepung binatang surgawi, tidak ada seorang pun di seluruh aliansi Wanwan. Pada awalnya, Star Alliance dan Alliance of All Nations memiliki pasukan besar yang berasal dari 3 pesawat bintang utama di dunia. 10.000 di sisi aliansi etnis, tikus angkasa, semut dewa, raksasa ganas dan roh-roh jahat dari keluarga Slim, seperti aliansi dewa dari Star Alliance, King Peng dan War Lions, juga merupakan keluarga yang sama, bahwa sekali, keempat suku membawa sekitar 40 miliar kapal perang yang dirakit oleh budak dan pelayan lain dari alam semesta pertama. Sejak saat itu, seluruh persatuan bangsa-bangsa telah memiliki 24 kekuatan akhir dan 4 istilah tengah. Zaman kuno kerajaan. Sayangnya, dalam waktu singkat, keempat gek konyol dan 24 kemampuan akhir ini semuanya telah dibunuh oleh Yesuan, penguasa kuil setan. Saat ini, dalam aliansi kebangsaan Wan, hanya ada selusin kekuatan bangsawan. Mereka dibunuh oleh Yesuan setelah membunuh keempat eksentrik konyol dari Liga Klan Wan, dan kemudian mereka dipindahkan dari alam semesta ke kalajengking angkasa, semut dewa, raksasa buas, dan roh-roh jahat. Di antara tanah leluhur yang terbangun. Panggilan, mereka hanya 4 kerajaan alam semesta, dan konsentrasi darah tidak cukup untuk membangkitkan absurditas. Kekuatan kuno adalah batasnya. Oleh karena itu, aliansi Wanjia hari ini tidak akan memiliki tempat yang hina untuk duduk, hanya lusinan ini 4 kelompok etnis itu hebat. Saat ini, peperangan di lapangan bintang Tianji telah sepenuhnya berakhir, dan semua yang terjadi di kemudian hari telah menyebar. Puluhan 4 kelompok etnis yang sekarang duduk di Liga Wanzu juga berada di aula bagian dalam dunia berbintang. Diskusikan, dalam pertempuran ini, meskipun kebangsaan Tianji dimusnahkan, hanya ada satu binatang surgawi yang telah memasuki langit dan bumi yang sebenarnya, dan itu terluka parah, dan diasingkan ke udara yang bergejolak. Namun, Liga Tiandao juga mengalami pukulan yang menghancurkan. Saat ini, di antara 3 kekuatan koalisi utama yang membentuk Liga Tiandao, Federasi Teran dan Aliansi Bintang telah saling bertentangan. Meskipun semua Liga Wanzu tidak terlibat, mereka sangat tidak bersalah, tetapi dengan pertentangan Federasi Teran dan Aliansi Bintang, apa yang disebut aliansi jalan surgawi. Hanya dalam nama saja, pada dasarnya tidak ada kemungkinan bagi aliansi ketegangan untuk terus membentuk aliansi dengan aliansi bintang atau Federasi Teran. Terlebih lagi, dari pertempuran ini, wajah para pemimpin puncak Federasi Teran dan aliansi bintang juga terlalu jelek, dan mereka bertanya pada diri mereka sendiri, dan semua pemimpin puncak aliansi bangsa-bangsa tidak memiliki niat untuk membentuk aliansi dengan mereka sama sekali. Itu, apa alasan aliansi klan Wan yang tidak ada di masa lalu, itu harus dipertimbangkan dengan cermat. Saat ini, masalah inilah yang telah dibahas oleh kekuatan 10 anggota aliansi bangsa-bangsa pada saat ini. Di dalam aula aliansi di kedalaman aliansi Wanzu, sekarang ada lebih dari selusin kekuatan kuno di Union. Menanggapi situasi kekosongan sebidang tanah saat ini, itu adalah aliansi besar aliansi klan Wan, dan mengajukan berbagai saran dan ide. Lebih dari selusin kekuatan besar sangat berat, dan raut wajah juga sangat bermartabat, mengungkapkan rasa khawatir yang terlalu tebal untuk dapat dibuka. Meskipun kebangsaan Tianji telah dihancurkan, binatang buas Tianji juga telah terluka parah dan diasingkan, tetapi Liga Tiandao juga telah hancur berantakan. Akibatnya, Liga Wanzu kita tidak memiliki tingkat kekuatan tempur seperti itu, dan telah menjadi sangat berbahaya. Petik 2. Bukan hanya kuil, tetapi bahkan Federasi Teran dan Aliansi Bintang kemungkinan akan diserang. Orang-orang tua itu bukan burung yang baik. Itu hanya karena pembentukan Liga Tiandao, jadi tidak nyaman untuk menembak. Sekarang Federasi Teran dan Aliansi Bintang telah terkoyak. Jika perlu, kita berada dalam aliansi mereka. Di mata, itu tidak diragukan lagi kesemek lembut yang dapat dicubit dengan santai. Terlebih lagi, Yesuan, penguasa kuil iblis, tampaknya memiliki kesalahpahaman yang mendalam tentang aliansi etnis Wan. 2 serangan datang dari sebelum dan sesudahnya, dan 24 kekuatan dan 4 monster desolation yang awalnya menjadi milikku di Liga Wanzu semuanya dibombardir. Dibunuh,
Melihat bahwa dia sangat bersalah, sangat sulit untuk melindungi kuil iblis dari aliansi semua bangsa. Petik 2. Ini memang masalah serius. Kita harus waspada sejak dini. Sekarang tampaknya aku hanya bisa membangunkan beberapa monster tua yang konyol dari kelompok etnis yang telah aku migrasikan dari 4 ras dan membiarkan mereka keluar untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Petik 2. Sekarang hanya ada satu dari aula sihir. Itu hanya setengah langkah tingkat surgawi dari kesempurnaan agung 9 langkah yang berkuasa. Ada 8 raksasa. Jika jumlah leluhur yang terbangun dari leluhur-leluhur terlalu kecil, terlalu lemah untuk dilatih, tetapi sungguh disayangkan jika lebih dari satu. Bagaimana menyeimbangkan dan memahami ini, sungguh memusingkan. Di sini, lebih dari selusin kekuatan besar di kuil saling memandang dan menggelengkan kepala serta mendesah. Hei, ketika orang-orang tidak dapat memutuskan, ada semburan kemarahan dari luar aula, dan itu disapu oleh salah satu dari selusin kekuatan besar. Kekuatan para dewa diperluas dan diperluas. Desis, tulisan tangan yang besar, Star Alliance gila. Hanya, eksplorasi mikro, kekuatan tirani kuno para raksasa tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba menghilang dan berseru. Semua orang berbalik dan saling memandang dengan ekspresi ngeri. Seluruh hati menyebutkan mata orang buta, dan mungkin. Petik 2, kamu bisa melihatnya, serunya. Kekuatan kuno para raksasa telah mengerutkan kening, dan mereka melambaikan tangan mereka secara langsung, dan mengirim orang-orang yang telah diambil alih oleh orang lain. Puluhan kekuatan kuno lainnya di aula diedarkan secara bergantian. Setelah suku bunga, semua orang beredar, semuanya dingin, dan wajah mereka semua menunjukkan warna mengejutkan yang sama, berteriak. Singa penghisap darah semuanya telah membangunkan semua leluhur-leluhur berdarah, King Peng, dan Sishi, dan bahkan mengumpulkan kekuatan hampir 200 leluhur, menghancurkan diri sendiri ketiga suku. Tanah leluhur, secara paksa membuka saluran kekosongan di kedalaman aliansi bintang, dan menyelesaikan integrasi yang kuat dengan bidang alam semesta kedua. Ini benar-benar tangan yang besar. Sepertinya orang tua ini dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa, dan ini adalah langkah selanjutnya. Bagaimanapun, mereka adalah singa dan berdarah, dan King Peng dan keduanya telah memigrasikan semua kelompok etnis ke kekosongan tanah yang hancur ini, termasuk rumah leluhur berdarah dari para leluhur dari segala usia. Dalam kasus ini, jika penguasa iblis menemukan pintu, suku-suku berdarah itu benar-benar harus punah sepenuhnya. Singa penghisap darah telah membayar harga yang sangat mahal, hanya untuk menghindari suku-suku berdarah dimusnahkan. Langkah ini adalah untuk memaksa ras lain dari alam semesta kedua untuk menjadi berdarah dengan suku-suku mereka. Di kapal perang bertahan hidup, sepertinya tikus luar angkasa kita, semut berdarah, raksasa, dan roh jahat juga berada dalam situasi ini. Tidak hanya semua kelompok etnis telah bermigrasi, tetapi juga tanah leluhur etnis. Memang benar bahwa kita dihadapkan dengan krisis ini bahkan lebih serius daripada suku-suku berdarah. Sebelum membuat keputusan seperti itu, setidaknya satu singa penghisap darah memiliki tingkat kekuatan tempur, dan kita. Pada saat ini, kata-kata dari suara terakhir tikus angkasa, mulut buas, berakhir dengan tiba-tiba, tetapi raut wajahnya tiba-tiba menjadi aneh, dan dia menoleh ke 4 orang lainnya di aula untuk melihat masa lalu. Pada suatu saat, suasana di aula menjadi suram, dan lebih dari selusin jenius kuno dari tikus angkasa, semut hitam besar, raksasa buas, dan roh-roh jahat dari keluarga Slim, semuanya saling berhadapan, meskipun semuanya tidak memiliki kata-kata, tetapi wajahnya tampilannya sangat kusut. Senja lebih berkedip, jelas bertarung di surga dan manusia, memikirkan beberapa keputusan yang sangat sulit. Keheningan yang gelisah hanya berlangsung 10 kali. Setelah 10 tahun minat, lebih dari selusin jenius kuno dari tikus angkasa, semut dewa, raksasa buas dan roh jahat Slim dibangkitkan pada saat yang sama. Di bawah kilatan Zhong Jingmang, sekali lagi berbalik untuk saling memandang. Kali ini, hanya satu kontak mata, mereka membuatnya mudah untuk mencapai konsensus dalam sekejap, dan seluruh orang tiba-tiba menjadi santai tanpa alasan. Beberapa dari mereka bahkan menghela nafas lega dan senyum tipis di wajah mereka. Kemudian mereka mengangguk dan mengangguk. Sebidang tanah di reruntuhan-reruntuhan dunia ini terlalu berat sekarang. Kuil itu besar. Federasi Teran dan bintang-bintang juga melompat ke tembok. Hanya aliansi 10 bangsa yang paling lemah, terlalu berbahaya, dan penyakitnya pasti parah. Setidaknya ada satu singa berlumuran darah di aliansi bintang.
Itu adalah pertempuran tingkat kelimpahan, tetapi orang-orang telah membuat pilihan seperti itu. Mengapa saya tidak bisa mengikutinya? Petik 2. Ya, apakah kita memiliki lebih dari selusin kekuatan kuno untuk bertarung melawan Aula Sihir, Federasi Teran, dan Aliansi Bintang? Bahkan jika kita tidak takut mati, kita bahkan tidak bisa lelah dengan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh Liga Nasional One. Petik 2. Suku-suku lain ada di mana-mana, bahkan jika pasukan di Liga semuanya mati, setidaknya ada orang-orang di bidang kosmik pertama di dunia, tetapi tikus angkasa kita, semut neraka, raksasa, dan roh-roh jahat. Itu telah dipindahkan dari keluarga, dan itu adalah kesalahan kecil. Bagi saya dan 4 orang lainnya, itu adalah bahaya genosida yang sebenarnya. Jika demikian, maka saya akan menjadi pendosa kelompok etnis, dan kematian tidaklah cukup. Jadi, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Ada preseden di depan. Saya dapat sepenuhnya mengikuti aliansi bintang dan membuat keputusan yang sama seperti singa yang berlumuran darah. Saya akan menggambar labu dan tidur di 4 rumah leluhur. Para leluhur di era itu, semuanya terbangun. Kemudian, terserah para leluhur untuk memutuskan apakah akan menghancurkan diri sendiri ke 4 tanah leluhur, seperti aliansi bintang, untuk membangun saluran pesawat yang menyatu dengan bidang kosmik pertama. Putuskan saja ini, tidak perlu memikirkannya. Disetujui, berteriak, "Hei!" Di kehampaan, suara ledakan menembus udara, dan lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari bintang-bintang Aula Aliansi di kedalaman Aliansi Bintang. Ini adalah hutan belantara tikus angkasa, semut neraka, raksasa buas, dan roh-roh jahat bisa. Di bawah tekanan situasi, lusinan orang kuno ini telah membuat keputusan yang sama seperti singa penghisap darah. Di hadapan pecahan-pecahan tanah yang hancur ini, itu sudah menjadi aula ajaib yang unik. Mereka tidak dapat menolak. Untuk menghindari bahaya pemusnahan, mereka tidak punya pilihan selain membangunkan tikus angkasa dan neraka. Leluhur zaman itu, semut, raksasa, dan roh-roh jahat dari 4 tanah leluhur Slim. Seperti Bloody, King Peng, dan War Lions, tikus angkasa, semut neraka, raksasa buas, dan roh-roh jahat dari pesawat kosmik pertama, juga memiliki sumber leluhur yang meninggalkan darah. Setelah meninggalkan darah keempat ras ini, keempat leluhur sumber itu hanyut dan meninggalkan 3 bidang bintang utama dunia. Mereka menghilang. Dikatakan bahwa mereka pergi ke kehampaan Hongmeng yang misterius. Sebelum pergi, leluhur sumber dari keempat kelompok etnis menggunakan kekuatan besar mereka untuk menyelinap pergi setelah mereka mengumpulkan gua kecil yang independen di tanah leluhur masing-masing. Sejak tahun-tahun yang tak berujung, para leluhur era tikus ruang angkasa, semut dewa, raksasa dan roh jahat silam telah memasuki 4 gua kecil yang independen ke dalam tidur. Karena gua kecil yang independen ini tidak hanya aman, strukturnya stabil, tetapi juga memiliki efek memadatkan aura langit dan bumi, dan roh dalamnya penuh dengan yang tak tertandingi, itu adalah tempat terbaik untuk mundur. Semua leluhur dari 4 kelompok etnis yang memasuki hari-hari gua independen telah membuat persiapan yang sempurna, dan tidak bermaksud untuk keluar dalam waktu singkat. Mereka masing-masing menetapkan tujuan, dan bahkan beberapa dari mereka ada untuk tidur yang hampir abadi. Selama tidak ada perubahan besar dalam kelompok etnis, mereka tidak akan bangun. Sebagian besar keberadaan semacam ini dilakukan dengan tujuan untuk menghantam jurang, dan retret jangka pendek tidak dapat mencapai tujuan tersebut. Hanya tidur yang hampir abadi seperti ini yang dapat memiliki harapan. Namun saat ini, keempat kelompok etnis tersebut lebih dari selusin kuno dan kuat, dan alasan mengapa para leluhur dari segala usia di tanah leluhur semua kelompok etnis akan terbangun, tujuannya adalah untuk membangkitkan para leluhur dari 4 generasi yang sedang bergegas ke tanah yang sepi. Biarkan mereka keluar untuk memimpin gambaran besar. Sejak tahun-tahun yang tak berujung, ada terlalu banyak leluhur tikus angkasa, semut dewa, raksasa buas, dan roh-roh jahat dari keluarga Slim untuk memasuki tanah leluhur mereka masing-masing. Bahkan beberapa dari mereka telah berhasil masuk. Di zaman absurditas, keempat suku bertambah, dan ada juga banyak keanehan yang absurd. Untuk melawan aula iblis, kira-kira seharusnya sudah cukup. Terlebih lagi, selama Anda membangunkan monster-monster tua yang konyol ini, mereka akan menjadi orang-orang yang akan menjadi penguasa waktu itu. Apa saja kelompok etnis, puluhan kekuatan kuno yang memimpin situasi keseluruhan telah mampu menurunkan bahu cepat,
Bintang-bintang di langit di depan langit telah menjadi langka, dan kedalaman bintang-bintang telah tiba. Di luar puluhan miliar mil jauhnya, kegelapan dari 4 bintang biasanya berbaris. Ini, di dalam 4 kelompok cahaya, itu adalah rumah leluhur etnis tikus angkasa, semut dewa, raksasa ganas dan roh-roh jahat. Kelompok cahaya adalah gua kecil yang independen, dan roh batinnya penuh dengan kekurangan. Sejumlah besar leluhur dari 4 kelompok etnis. Banyak dari kita telah tidur selama bertahun-tahun yang tak berujung, tetapi sekarang mereka akan dibangunkan. Panggil, petik 2, hei, dalam kehampaan, suara udara yang tajam dan tak terduga pecah, dan lebih dari selusin kekuatan kuno dari tikus angkasa, semut dewa, orang buas raksasa, dan roh-roh jahat dari keluarga Slim, semua retakan di alis retak, dan retakan pecah. Suram, sangat cepat, melesat ke 4 kelompok cahaya, ini. Di antara mereka, mereka semua bergabung dengan darah jiwa mereka yang paling berharga. Sekarang mereka belum memasuki kelompok cahaya, dan mereka segera memicu beberapa reaksi yang tidak diketahui. Hei, petik 2, weng weng weng, rendah. Dengungan yang tak tertandingi terdengar, dan keempat kelompok cahaya bergetar sedikit dalam sekejap. Adegan ini berlangsung selama beberapa jam, dan kemudian, dari 4 kelompok cahaya, ada suara Tuhan yang dalam. Ini adalah napas darah dari. Petik 2, kekuatan pemanggilan. Kelompok etnis membangunkanku. Apa yang terjadi? Leluhur darah memiliki aturan ketat di awal. Setiap leluhur dari segala usia yang memasuki rumah leluhur dan pensiun, jika mereka tidak menghadapi krisis besar kelangsungan hidup kelompok etnis, tidak seorang pun dapat dengan mudah mengganggu kebangkitan. Petik 2, raungan. Siapa itu? Berani menyinggung semut-semut sialanku. Oh, sekarang setelah kamu bangun, pergilah dan lihatlah. Gunakan waktu tersingkat untuk menyelesaikan lawanmu, lalu masuk kembali ke tanah leluhur dan tertidur lelap. Dewa sekarang adalah penyempurnaan 9 langkah yang hebat, dan itu hanya 1 langkah lagi dari alam yang sepi. Itu benar, beraninya aku mengganggu keluarga dewa dan tikusku di saat yang paling kritis ini, dan mengganggu proses dampak dewa pada jurang. Tidak peduli keberadaannya, dewa harus membayar harga yang mahal. Raungan, hei, hei, saat suara siulan jalan, dari kegelapan 4 kelompok cahaya, akan ada sosok tubuh yang meledak dalam sekejap, yang semuanya berukuran sangat besar, yang semuanya adalah tikus ruang angkasa, semut dewa, raksasa dan roh jahat. Yang kuat dari keluarga, tepatnya, itu adalah leluhur dari 4 generasi yang memasuki tanah leluhur kelompok etnis untuk melakukan retret tidur. Setelah keempat leluhur bergegas keluar dari kelompok cahaya gelap, mereka tidak segera pergi, tetapi berkumpul di kehampaan di depan 4 tanah leluhur. Kira-kira, setelah menyentuh makanan, 4 tanah leluhur yang berbaris di kehampaan berada dalam keadaan diam, dan tidak ada lagi sosok dan. Di depan 4 tanah leluhur besar, ada lebih dari 400 tupai ruang angkasa, semut dewa, raksasa, dan roh jahat. Para leluhur dari 4 generasi berkumpul, dan masing-masing dari mereka memiliki sekitar 100 orang. Ini, lebih dari 400 leluhur dari 4 kelompok etnis, yang telah dilatih untuk menjadi yang terlemah, juga telah mencapai yang tertinggi di alam semesta, menempati lebih dari setengahnya, sekitar 300. Dan lebih dari 100 sosok yang tersisa, tubuh yang tercium di dalam. Tubuh, semuanya kuat, bukan kekuatan kuno, tetapi yang tertinggi kuno, 100. Ada lebih dari 20 patung di masing-masing dari 4 kelompok etnis. Di antara mereka, ada sekitar 20 orang tua di zaman kuno, dan 4 hingga 5 di zaman kuno. Artinya, di antara lebih dari 400 leluhur tikus ruang angkasa, semut dewa, raksasa buas, dan roh-roh jahat, leluhur zaman, hanya kekuatan kuno yang melebihi 80, karena jumlah yang tertinggi kuno, lebih dari 20. Rincian ini bahkan lebih lemah dari Star Alliance saat ini. Ini awalnya memang seharusnya begitu. Lagi pula, di antara rumah leluhur Star Alliance, kali ini hanya membangkitkan leluhur berdarah, King Peng, dan singa perang. Namun, pelayan kosmik pertama dari alam semesta pertama yang terbangun hari ini, tetapi mereka adalah leluhur dari zaman tikus ruang angkasa, semut neraka, raksasa, dan roh jahat. Mereka memiliki kelompok etnis, jumlah kekuatan, dan monster yang konyol. Sedikit lebih banyak, ini adalah fenomena normal, hei. Suara siulan jalan, dari kegelapan 4 kelompok cahaya, akan ada sosok tubuh dalam sekejap,
semuanya besar dan besar, semuanya adalah tikus ruang angkasa, semut neraka, raksasa dan roh jahat. Oleh dia, mereka telah tidur di 4 tanah leluhur untuk waktu yang lama, dan mereka telah disempurnakan menjadi kekuatan, tetapi sekarang mereka terbangun pada saat yang sama. Dan kebangkitan ini, bagi mereka, mewakili kelompok etnis mereka sendiri, dan telah menghadapi krisis besar yang menyangkut kelangsungan hidup kelompok etnis tersebut positif. Karena itu, para leluhur dari segala usia yang telah bergegas keluar dari 4 tanah leluhur memiliki ekspresi yang sangat terbatas di wajah mereka. Beberapa dari mereka berada di alam yang berbeda dari tahap ke-9 dari alam besar, dan mereka akan menerobos dan melihat langkah selanjutnya. Keberadaan alam besar bahkan lebih membenci, napas tubuh ganas, dan sepasang keinginan untuk dihancurkan oleh orang-orang. Tikus luar angkasa, semut dewa, raksasa ganas dan roh-roh jahat dari keluarga Slim, total lebih dari 100 orang leluhur dari segala usia terbangun. Ini, lebih dari 400 leluhur dari 4 kelompok etnis, yang telah dilatih untuk menjadi yang terlemah, juga telah mencapai yang tertinggi di alam semesta, menempati lebih dari setengahnya, sekitar 300. Dan, lebih dari 100 sosok yang tersisa, tubuh yang tercium di dalam tubuh, semuanya kuat, bukan kekuatan kuno, tetapi yang tertinggi kuno. Ada lebih dari 100 sosok, dan masing-masing dari 4 kelompok etnis memiliki lebih dari 20 patung. Di antara mereka, ada sekitar 20 orang tua di zaman kuno, dan 4 hingga 5 di zaman kuno. Ini jelas merupakan kekuatan yang kuat, bahkan lebih dari Star Alliance. Kali ini, bintang berdarah, King Peng dan singa perang dari aliansi bintang juga membangunkan leluhur dari segala zaman di tanah leluhur kelompok etnis, tetapi leluhur dari 3 kelompok etnis bertambah, tetapi hanya lebih dari 200 patung, mendekati 200 leluhur dari segala zaman, berdarah, King Peng dan singa perang masing-masing memiliki sekitar 60 atau lebih, dan yang terlemah dari mereka juga merupakan penguasa alam semesta, Dalam kuno dan kuno, 3 suku memiliki 5 atau 6 patung. Jika mereka bersama-sama, hampir 200 leluhur dari 3 suku dari segala zaman, kekuatan kuno dan orang-orang kuno, jumlah total masing-masing dari 16 dan 7. 10.000, di antara leluhur zaman, pasukan, semut berdarah, pasukan raksasa, orang biadab dan roh-roh jahat, pasukan Slim, adalah satu lebih dari berdarah, King Peng dan singa aliansi bintang. Kelompok etnis, kekuatan keseluruhan telah melampaui, inilah yang seharusnya, ini. Tertulis, dengan lebih dari 400 leluhur. Dari segala usia terbangun dari rumah leluhur dari 4 kelompok etnis, lusinan orang yang awalnya tinggal di aliansi kebangsaan Wan, yang bertanggung jawab atas seluruh aliansi, juga Kisong. Tarik napas, hubungkan, yang perlu mereka lakukan hanyalah serah terima. Sekarang ada lebih dari 20 penyintas kuno dari 4 suku. Beban memimpin seluruh aliansi semua bangsa tidak ada hubungannya dengan mereka. Akhirnya, mereka dapat membongkar. Sangat cepat, semua lusinan kekuatan kuno akan membangunkan mereka dari tanah leluhur, dan semua yang terjadi selama ini di kehampaan tanah yang hancur ini, dan tren keseluruhan. Paket, termasuk pilihan singa yang menodai darah di aliansi bintang, dan seterusnya, semuanya dijelaskan secara rinci dalam 151. Wacana ini baru saja jatuh, dan lebih dari 400 leluhur dari 4 kelompok etnis yang baru saja bangun di depan langit tiba-tiba menjadi terkejut dan berteriak. Anda, tampaknya situasinya lebih buruk dari yang saya harapkan. Bahkan makhluk surgawi pun sekarat, tetapi kita telah menghadapi musuh yang lebih kuat daripada makhluk surgawi. Sekarang, di pecahan reruntuhan langit dan bumi ini, kuil telah menjadi yang besar. Liga Nasional Wan dan Federasi Teran juga telah berbalik melawan aliansi bintang. Petik 2. Faktanya, mereka sekarang sulit untuk melindungi diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka tidak pernah berpaling, mereka tidak punya waktu untuk mengurus kita. Selama penguasa iblis datang ke sini, aliansi bintang akan hancur dalam sekejap. Sekarang, tikus angkasaku, semut hitam besar, raksasa ganas dan roh jahat Slim 4 orang telah bermigrasi dari keluarga, bahkan tanah leluhur dalam kelompok itu juga sama. Penguasa kuil benar-benar datang di empatku bagi suku, itu benar-benar bahaya bagi genosida. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika aku menunggu leluhur dari 4 generasi untuk tidur, leluhur dari segala usia telah terbangun, tetapi aku masih bukan lawan dari aula sihir, tetapi mereka memiliki setidaknya 89 langkah setengah langkah sempurna yang hebat.
Dari sudut pandang ini, kita tidak memiliki jalan mundur. Dewa berarti bahwa lebih baik membuat pilihan yang sama dengan aliansi bintang, menyatukan kekuatan kalian semua, dan mengaktifkan kekuatan pusaran energi dari 4 tanah leluhurku, meledak dalam kehampaan. Dalam perjalanan, bidang bintang ini akan secara paksa digabungkan dengan bidang bintang tertentu dari bidang kosmik pertama. Tampaknya ini adalah satu-satunya pilihan. Jika ada bahaya pemusnahan, maka orang-orang dari 4 kelompok etnis juga dapat mundur ke alam kosmik pertama melalui lorong kehampaan untuk pertama kalinya untuk menghindari bahaya pemusnahan. Petik 2. Pilihan singa penghisap darah tidaklah salah. Aliansi bintang bukan hanya milik mereka yang berdarah-darah, aliansi bintang King Peng dan singa perang. Demikian pula, aliansi besar bangsawan bukanlah tikus angkasa, semut hitam, raksasa. Aliansi roh-roh buas dan jahat dari keluarga Slem. Ini adalah masalah bahaya bagi kelangsungan hidup kelompok etnis, dan semua kelompok etnis lain yang membentuk aliansi bangsa-bangsa, dan harus berkontribusi pada kelangsungan hidup aliansi. Inilah yang seharusnya. Setuju. Petik 2. Setuju. Petik 2. Berteriak. Oh, dengan siulan kekosongan di langit, tupai angkasa, semut neraka, raksasa dan roh jahat, 4 leluhur dari 4 generasi yang dibangunkan secara paksa, mencapai kesepakatan dalam sekejap. Membuat keputusan yang sama dengan Star Alliance. Tidak ada keraguan, di bawah pengiriman terpadu lebih dari 20 gek konyol dari 4 ras, lebih dari 400 leluhur dari 4 kelompok etnis, semuanya segera mendesak kekuatan tubuh, dan mereka semua menembak bersama. Kolom cahaya energi meledak. Hampir 400 sinar energi ini sangat cepat, melampaui kecepatan cahaya. Itu adalah hasil dari upaya para leluhur dari 4 kelompok etnis dengan segala cara. Tempat, warna kolom cahaya energi berbeda, tetapi semuanya sangat kuat, memperlihatkan atmosfer neraka yang kaya dan mengerikan. Dalam sekejap mata, mereka semua terbenam dalam 4 pusaran energi yang berbaris di depan puluhan miliaran mil. Di antara mereka, sesaat memicu beberapa resonansi yang tidak diketahui. Hei, petik 2. Hei, dengungan aneh itu terdengar seketika, dan awalnya sangat rendah dan lambat, tetapi dengan cepat menjadi tajam dan tajam. Pada saat ini, semua orang menahan napas, dan wajah menunjukkan ekspresi gugup dan gembira, tetapi ada beberapa kekecewaan di antara ekspresi tersebut. Sinar energi yang mengandung kekuatan darah dan darah, membuat mereka kalah kecil. 10.000. Di mata publik, keempat pusaran energi ini, yang awalnya berbaris dalam kehampaan di luar puluhan miliar mil, tampaknya secara bertahap menjadi induktif, dan gempa bumi disinkronkan, yang sebenarnya menciptakan daya tarik yang tak terlihat. Hei, suara dengungan itu berbeda, semakin tajam dan deras. Dengan cara ini, waktu hampir seperti dupa harum telah berlalu, dan keempat pusaran energi yang awalnya berbaris di langit imajiner di depan puluhan miliar mil akhirnya tumpang tindih, bergabung bersama. Booming, oh, ledakan yang mengguncang bumi itu datang dengan gemuruh dan guntur yang menggetarkan. Situasinya sangat menakjubkan sehingga seluruh area berbentuk bintang yang ditempati oleh aliansi 10.000 bergetar, dan bagian terdalam dari bidang bintang, disertai dengan retakan tajam seperti burung phoenix, tiba-tiba muncul di kehampaan. Sebuah retakan besar, itu mengangkangi ruang terdalam di bidang bintang, dan lebar kiri dan kanan adalah puluhan miliar mil, yang hampir sepenuhnya menembus bidang bintang luas yang ditempati oleh Liga Wansu. Itu sangat lebar, tetapi sangat sempit. Tingginya hanya puluhan juta mil, tetapi dengan cepat tampaknya ditarik oleh kekuatan agung yang tak terlihat. Itu menyebar dengan cepat, hanya beberapa lusin bunga, yang terdalam di bidang bintang. Di tempat kejadian, ada celah kekosongan seperti langit, lebar kiri dan kanan puluhan miliar mil, ketinggian atas dan bawah lebih dari 10 miliar mil, menggantikan sudut bintang. Di celah ini seperti tirai raksasa, awalnya gelap, dan bahkan ada banyak kekosongan di langit. Tetapi segera, di bawah pengaruh beberapa kekuatan tak terlihat yang tak terlihat, struktur di celah kekosongan menjadi semakin stabil, dan bahkan kegelapan asli di celah itu tampaknya perlahan-lahan menjadi lebih tipis. Panggilan, dengan suara tajam dan kosong yang tak disadari ini, tiba-tiba ada sinar cahaya yang mencolok di celah kekosongan. Ini adalah cahaya bintang, yang menyembur dari bagian lain dari kekosongan kosmik di ujung celah, memperlihatkan sentuhan tebal napas dari bidang kosmik pertama yang tidak dapat dibuka. Raungan, petik 2. Oh, ini adalah atmosfer kelompok etnis.
Lihatlah, di kedalaman bidang bintang, ada celah kekosongan yang sangat besar, dan ujung retakan lainnya tampaknya memiliki lautan berbintang. Petik 2. Suasana yang sangat akrab, apakah itu alam semesta pertama? Alam semesta pertama tempat kelompok etnis kita berada, dan kekosongan sebidang tanah di alam liar ini, apakah itu selaras? Oh, dengan berakhirnya celah kekosongan ini, sentuhan bidang kosmik pertama yang tebal dan tidak dapat dibuka, disertai dengan bintang-bintang yang tersebar dan miring, bintang-bintang kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di hamparan luas aliansi bangsa-bangsa, dalam sekejap, akan ada semburan sosok orang-orang kuat dari semua kelompok etnis. Ben, bersemangat. Dengan sukacita, mata mereka semua menyatu menuju celah kekosongan di bagian terdalam dari bidang bintang, dan dengan cepat menentukan arah kekosongan yang dihubungkan oleh lorong kekosongan ini. Gemuruh, sangat cepat, sejumlah besar kapal perang dipanggil keluar dari bintang-bintang, dan mantan pelayan kosmik kelas 1 dari Liga Wanzu, yang semuanya telah mengeluarkan instruksi, masing-masing mengirim korps kapal perang sebagai kumpulan kelompok etnis yang kembali. Pengintai, bergegas menuju celah kekosongan di kedalaman bidang bintang depan. Benar, semua ini, tupai luar angkasa, semut dewa, raksasa, dan roh jahat yang baru saja dibangunkan dari leluhur-leluhur mereka masing-masing, tidak menghentikan apapun, tahun-tahun ini. Mereka selalu memimpin pasukan semua kelompok etnis untuk berjuang di kekosongan sebidang tanah liar ini, tetapi kelompok etnis tingkat tinggi lainnya di luar empat ras selalu tinggal di alam semesta pertama, dan sekarang mereka belum diserang, tetapi mereka belum memaksa mereka untuk membangunkan semua leluhur yang mendalam dari kelompok etnis mereka masing-masing, tetapi biarkan mereka tahu terlebih dahulu kekosongan dari puing-puing ini, ketahui tekanan tikus luar angkasa, semut dewa, raksasa dan roh jahat, dan beri mereka beberapa persiapan psikologis. Juga pantas, gemuruh, hei, suara itu berangsur-angsur menghilang, dan saat armada pengintai dari kelompok etnis lain berturut-turut memasuki lorong hampa jauh di dalam bidang bintang depan, tikus angkasa, semut neraka, raksasa ganas dan roh-roh jahat dari 4 silam baru saja dibangunkan oleh 400. Para eksekutif puncak dari semua era juga berturut-turut menyapu, dan masing-masing memilih bintang kehidupan untuk dimasuki. Tembakan yang tepat, mereka masing-masing kehilangan sebagian kekuatan darah, bahkan jiwa darah, dapat digambarkan sebagai kerugian yang cukup besar, dampaknya pada diri mereka sendiri tidak kecil, manfaatkan. Pasukan kuil iblis belum diserbu. Perlu untuk merebut semua waktu, menebus kekurangannya sendiri, dan bahkan terus mundur di dalam bintang-bintang, dan berusaha untuk menjadikan kultivasinya sendiri sebagai kekuatan, lebih jauh. Federasi Terran. Dalam Perang Bintang Tianji sebelumnya, meskipun orang-orang Tianji dihancurkan, semua kapal perang dan binatang mekanik suku itu dimusnahkan, bahkan para superstar dan robot cerdas raksasa yang dibangun dengan bintang-bintang di bidang bintang. Semua jenis jalur produksi kapal perang juga telah hancur. Paket, semua suku bangsa Tianzu, termasuk Kaisar Yi, sekarang diasingkan ke aliran udara yang bergejolak tanpa akhir dengan kepergian binatang surgawi, dan ada juga binatang mekanis di mana Kaisar II merupakan perpaduan dari seluruh keluarga mesin. Setelah pengejaran, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk kembali lagi, tetapi ya, meskipun tujuan perang ini telah tercapai, pihak yang dapat berpartisipasi dalam perang telah menderita kerugian besar. Tentu saja, kerugian ini tidak termasuk aula sihir, hanya Liga Tiandao. Dengan berakhirnya perang di lapangan bintang Tianji, Liga Tiandao runtuh, dan Liga Nasional Wan, Aliansi Bintang, dan Federasi Terran, yang membentuk aliansi, berbalik melawan satu sama lain. Dari situasi saat ini, mustahil untuk terus bersatu setidaknya untuk waktu yang singkat. Mungkin saja, jangan, ini hanya ini, dan yang lebih penting, 3 aliansi utama yang membentuk Liga Tiandao sendiri telah menderita kerugian besar. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang aliansi 10.000. Sebelum pembukaan Perang Bintang Tianji, mereka tidak memiliki seorang lelaki tua yang tercela yang duduk. Setelah Perang Dunia II, aliansi bintang hanya meninggalkan singa berdarah tingkat kekuatan tempur. Yang vulgar, yang paling menyedihkan adalah Federasi Terran. Di antara 3 kekuatan utama yang membentuk aliansi surgawi, kekuatan tempur tingkat tinggi dari Federasi Terran awalnya adalah yang paling kuat. 9 bintang abadi, 10 istana surgawi, dan kuil-kuil yang indah semuanya membangkitkan 2 monster tua yang vulgar belum lama ini. Ditambah dengan Dewa 2,
dan 2 raksasa mekanik di bawahnya, seluruh federasi aristokrat memiliki 9 kekuatan besar. Namun, saat ini, Kaisar II dan semua suku formal dari keluarga mekanik telah menjadi binatang buas dari binatang mekanik, dan monster konyol lainnya dari seluruh federasi Terran juga telah jatuh. Hanya 2 orang yang lolos. Ditinggalkan. Kedua orang ini ditinggalkan, satu dari 9 bintang abadi, satu dari istana 10 surgawi. Meskipun mereka tidak jatuh dalam pertempuran ini, tetapi kinerja pada saat-saat terakhir perang telah menyebar, dan tidak ada wajah untuk melihat orang-orang. Pada saat ini, 2 wajah dari wajah yang hilang dari ras manusia berada di bagian terdalam dari bidang bintang yang ditempati oleh Federasi Terran. Di bintang-bintang tempat Balai Federal berada, masa depan seluruh pemerintah federal dibahas. Pada saat inilah semua yang terjadi di Aliansi Bintang dan Aliansi 10.000 diketahui oleh mereka untuk pertama kalinya. 2 orang tua itu terkejut dan berteriak, "Ya Tuhan, bahkan kelompok etnis lebih suka berkorban. Mereka tidak cukup gila, ya Tuhan, bahkan kelompok etnis lebih suka berkorban. Mereka tidak cukup gila." Dengan semua yang terjadi di Aliansi Bintang dan Aliansi 10.000, 2 orang pertama yang selamat dari Federasi Terran mengetahui bahwa kedua lelaki tua itu terkejut, berumur pendek, dan mundur. Napas dingin, berseru. Seruan itu masih belum jatuh, dan kedua lelaki tua itu tanpa sadar menoleh dan bertukar pandang. Ekspresi wajahnya langsung suram. Pada saat ini, mereka merasakan krisis yang kuat, bukan dari kuil iblis, tetapi dari aliansi bangsa-bangsa dan aliansi bintang, terutama yang terakhir. Dalam perang bintang Tianji sebelumnya, Liga Tiandao hancur berantakan dan membentuk 3 kekuatan koalisi utama Liga Tiandao. Aliansi bangsawan lebih baik. Lagi pula, pada akhir pengepungan binatang buas, Liga Nasional Wan tidak berpartisipasi dalam perang karena tidak memiliki kekuatan tingkat tertinggi kuno. Tetapi aliansi bintang bisa berbeda. Pada saat terakhir, 2 orang tua yang selamat dari Federasi Terran, untuk menyelamatkan hidup mereka, menyenangkan Tuan Iblis, Yesuan, dan bahkan pada saat yang sama, mereka juga menembak prajurit Star Alliance yang berlumuran darah, dan ingin membunuhnya sebagai penyanyi. Tuan Kuil, Yesuan. Tentu saja, hasil akhirnya adalah kemarahan, dan penguasa utama Kuil, Yesuan, tidak mengarahkan mata kanan kepada mereka, tetapi mereka telah melepaskannya. Dia bahkan membiarkan singa-singa berdarah lewat bersama, membunuh. Atas dasar ini saja, 2 orang tua dari Federasi Terran hampir marah pada saat itu. Mereka berpikir bahwa Yesuan, penguasa kuil iblis, benar-benar disengaja meninggalkan singa perang yang berlumuran darah tidak membunuh. Jelas bahwa mereka sengaja menjijikkan. Jika itu hanya singa perang penghisap darah, tetapi sekarang, lelaki tua itu benar-benar membayar harga yang sangat besar, dan dia tidak ragu untuk menyelamatkan singa perang yang berdarah, King Peng dan singa perang di zaman tua tanah leluhur. Para leluhur terbangun, ini leluhur. Dari 3 suku dari 3 generasi memiliki total lebih dari 200 kehormatan, berdarah, King Peng dan singa perang masing-masing memiliki sekitar 60 atau lebih, dan yang terlemah dari mereka juga merupakan penguasa alam semesta. Di zaman kuno dan kuno, ketiga suku memiliki 5 atau 6 patung. Jika mereka bersama-sama, hampir 200 leluhur dari 3 suku dari segala usia, kekuatan kuno dan orang-orang kuno, jumlah total masing-masing dari 16 dan 7. Tiba-tiba, seluruh aliansi bintang tiba-tiba meroket, dengan temperamen lelaki tua yang menghisap darah singa, dan hampir mustahil bagi federasi-federasi Terran untuk membuat hari libur. Selain mereka, aliansi One Clan juga memiliki kesepakatan yang mengerikan. Tikus angkasa, semut dewa, raksasa buas dan roh-roh jahat dari kelompok Slim belajar untuk terlihat seperti singa penghisap darah, dan mereka mengikuti gambar labu, diikuti oleh lebih dari 400 leluhur dari 4 leluhur-leluhur. Mereka semua terbangun. Ini, mereka yang paling lemah dalam keberadaan juga telah mencapai yang tertinggi di alam semesta, menempati lebih dari setengahnya, sekitar 300, tetapi 100 sosok yang tersisa bukanlah kekuatan kuno, tetapi orang-orang kuno. Di antara mereka, keempat kelompok etnis masing-masing memiliki sekitar 20 kekuatan kuno, dan yang sakral kuno berkisar antara 4 hingga 5. Artinya, tikus angkasa, semut dewa, raksasa buas dan roh-roh jahat dari 4 orang keluarga Slim. Di antara para leluhur dari segala zaman, hanya kekuatan kuno dari para leluhur yang melebihi 80. Adapun jumlah para penguasa kuno, itu melebihi 20,
bahkan melampaui aliansi bintang. Dalam Perang Dunia sebelumnya, Federasi Terran tidak membuat hubungan yang buruk dengan aliansi bangsa-bangsa. Namun, apa yang mereka lakukan pada saat itu sudah dipromosikan oleh singa-singa yang berlumuran darah. Semua orang tahu, aliansi 10.000 orang sekarang berada dalam situasi yang besar. Bahkan jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka tidak akan pernah mengabaikan invasi aliansi bintang ke Federasi Terran. Mereka berpura-pura tidak terlihat, duduk di gunung dan menonton pertandingan, dan benar-benar menikmatinya. Meskipun federasi-konfederasi memiliki akarnya, itu tidak hanya lebih lemah dari aliansi bintang dan aliansi 10.000 orang, dan bahkan melampaui mereka. Misalnya, tanah leluhur dari dua kubu Terran, tanah leluhur bintang abadi, dan istana 10 surgawi, serta leluhur inti dari Federasi Wan Luo sebelumnya. Di kuil bumi yang indah, masih banyak kekuatan kuno dan orang bijak kuno dalam tidur. Jika mereka semua terbangun, jumlahnya akan jauh melebihi jumlah Liga Bangsa-Bangsa dan Aliansi Bintang, tetapi setelah memikirkannya, dua monster tua konyol yang sekarang duduk di Federasi Terran, hampir menggelengkan kepala dan menolak pilihan ini. Di satu sisi, Federasi Terran saat ini jauh dari kebutuhan untuk membangkitkan kedalaman bintang abadi, serta saat-saat leluhur abadi di Istana 10 Surgawi dan Kuil Mulia. Semakin lama leluhur tidur, semakin kuat mereka ketika mereka bangun, dan mereka tidak akan bisa bangun sampai mereka benar-benar bertahan hidup. Bagaimanapun, Federasi Terran jauh lebih banyak berkonspirasi. Di antara tiga bidang bintang utama, akar Terran dan Federasi Faro adalah yang terdalam. Mereka memiliki ambisi ini untuk mencoba lebih banyak ketika. Namun, ini hanya salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah bahwa pada Perang Dunia sebelumnya, penampilan mereka berdua di menit-menit terakhir memang terlalu memalukan. Saat itu, mereka membuat pilihan yang salah untuk menyelamatkan hidup mereka. Sekarang, kedua lelaki tua ini telah merusak reputasi sebidang tanah yang hancur ini. Jika saat ini, dari kedalaman bintang abadi, dan 10 istana surgawi atau kuil-kuil yang indah, beberapa monster tua yang konyol yang membangunkan ketiga kekuatan ini, mereka akan merasa tak terkatakan di wajah mereka sendiri, dan itu terlalu memalukan. Bahkan jika Anda ingin bangun, Anda harus menunggu periode waktu ini untuk membiarkan angin perang bintang Tianji menghilang. Lebih tepat ketika anekdot itu tidak lagi disebutkan. Memikirkan hal ini, kedua lelaki tua itu mengalihkan pikiran mereka dan bertukar mata lagi. Mereka mencapai konsensus dalam sekejap, dan mereka memiliki hati dan jiwa, dan mereka membuat saran. Bagaimanapun, Federasi Terran saya sekarang memiliki dua dari Anda dan saya, dan mereka semua berada di tahap akhir dunia tingkat ke-7. Bagaimana melihatnya? Tidak perlu membangunkan tiga tanah leluhur. Ketika Anda menghormati. Petik 2. Ya, masalah ini sangat penting. Saya tidak akan mempertimbangkannya untuk saat ini. Namun, bahkan jika kita tidak menyebutkan aula sihir dan pemerintah federal, itu hanya kepala aliansi bintang. Kita harus bersiap untuk itu. Itu bukan hal yang baik. Sebelumnya, Kaisar II membangun lorong hampa tingkat pesawat yang kokoh dalam puluhan juta mil di luar domain bintang federal. 9 bintang abadi, 10 istana surgawi, dan kuil-kuil yang indah datang ke sini. Petik 2. Lebih baik bagi saya untuk menunggu keduanya bekerja lebih keras dan meledakkan saluran lubang cacing ini lagi, sehingga akan diperlebar, setidaknya sampai pada tingkat yang tidak lebih lemah dari saluran pesawat yang dibangun oleh aliansi bintang dan aliansi bangsa-bangsa. Ini adalah ide yang bagus. Dengan cara ini, bukan hanya kekuatan dari dua faksi utama alam semesta ketiga akan datang satu demi satu, tetapi juga menstabilkan kekuatan Federasi Terran di bagian kehampaan ini. Pada saat yang genting, setidaknya dengan keabadian, 9 bintang dan 10 istana surgawi, kuil yang indah kembali ke alam semesta ketiga. Di sini, kedua lelaki tua itu saling memandang dan tertawa, dapat dikatakan bahwa, sebuah pukulan waktu yang mempesona, sebulan telah berlalu. Sebulan yang lalu, pecahan reruntuhan hutan belantara ini pecah dalam berita yang menggemparkan langit. Puncak kekuatan kecil dan menengah dari semua pihak berada dalam keadaan kekecewaan yang sangat besar. Namun, karena berakhirnya Perang Dunia I, langit tiba-tiba jatuh ke mata orang buta itu, tetapi jatuh kembali. Selain sejumlah besar kekuatan kecil dan menengah yang tersebar di kekosongan berbagai pihak, ada tiga kekuatan tingkat atas, Tianji, Aula Sihir, dan Aliansi Surgawi. Tetapi, kemudian,
Dengan perang bintang Tianji yang menyebabkan kehancuran klan Tianji, aliansi surgawi hancur berantakan, dan kuil iblis menjadi hegemon yang pantas di sebidang tanah yang hancur ini. 1. Situasi di mana kekuatan satu pihak dominan secara alami tidak mau melihat para penyebar kecil dan menengah yang tersebar di antara para pihak. Dalam hal itu, mereka akan dimakan oleh aula sihir cepat atau lambat, dipaksa untuk mengkompilasi, dan secara teratur ditawarkan. Tidak mudah untuk mengolah sumber daya yang berharga. Situasi yang paling ingin kita lihat adalah bahwa sebidang tanah ini berada dalam kehampaan, dengan 2 atau 3 kekuatan teratas saling menghalangi, dan lebih baik untuk meletuskan beberapa perang besar dan kecil. Dengan cara ini, secara alami, mereka tidak akan dapat memperhatikan mereka. Ben, sejumlah besar kekuatan kecil dan menengah yang tersebar di antara para pihak, berpikir bahwa dengan hancurnya kebangsaan Tianji, disintegrasi aliansi surgawi, pemandangan seperti itu tidak akan pernah muncul lagi, dan segera kuil akan mendominasi sebidang tanah liar ini. Kekosongan, memaksa pengumpulan kekuatan kecil dan menengah dari semua sisi, tetapi apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa hal-hal yang tidak memiliki harapan, hanya sebulan yang lalu, tiba-tiba ada perubahan yang tidak terduga. Di antara 3 kekuatan utama kuil surga, 3 kekuatan utama Liga Tiandao, Aliansi Bintang dan Aliansi 10.000 orang, telah membuat keputusan yang besar dan menakjubkan hanya dalam 2 hari. Bintang. Kesalahan konyol aliansi kosong, singa perang berdarah menerobos perahu, giginya akan berdarah, dan ketiga leluhur dinasti Qing dan singa-singa perang semuanya terbangun, total. Ada lebih dari 200 orang secara total, dan kekuatannya semuanya di atas alam semesta. Di antara mereka, ada lusinan kuno dan kuat, bahkan kuno dan tertinggi, ada 17 atau 8. Selain itu, leluhur dari 3 kelompok etnis yang baru saja terbangun ini, dengan biaya besar untuk menghancurkan diri sendiri 3 tanah leluhur, merobek celah berlubang di bagian terdalam langit berbintang aliansi bintang, secara paksa membawa bidang kosmik kedua ke sepotong tanah liar ini sia-sia. Seperti akibatnya, aliansi bintang memiliki semangat yang berani, dan kelompok aliansi lainnya di bidang kosmik kedua dapat membangkitkan leluhur dari segala usia di tanah leluhur kapan saja. Hal yang sama berlaku untuk semua kelompok etnis. Berita itu baru saja menyebar, dan kemudian ada gerakan aliansi klan Wan ketika meskipun aliansi klan Wan tidak memiliki seorang lelaki tua tercela yang duduk di kota, tetapi tikus angkasa, semut dewa, raksasa yang ganas dan roh-roh jahat dari silam 4 lebih dari selusin kekuatan kuno, membuat pilihan yang sama. Mereka mempelajari cara singa penghisap darah, dan mereka melukis labu sedekat mungkin. Mereka mengikuti 400 leluhur dari 4 leluhur-leluhur, dan yang terlemah dari mereka juga mencapai alam semesta tertinggi, menempati lebih dari setengahnya, sekitar 300 atau lebih. Sisanya, lebih dari 100 dari mereka semua kuno dan kuat. Oleh karena itu, tikus angkasa, semut hitam besar, raksasa ganas dan roh-roh jahat dari Slim 4 hanya lebih dari 80 kekuatan kuno, dan jumlah tertinggi kuno lebih dari 20, bahkan lebih dari aliansi bintang, dan mereka juga membuka celah kekosongan di bagian terdalam alam semesta aliansi kebangsaan Wan, secara paksa menggabungkan bidang kosmik pertama dengan puing-puing tanah yang hancur ini. Setelah itu, apakah itu aliansi bintang atau aliansi bangsa-bangsa, dalam menghadapi kuil iblis, mereka telah mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Baru saja, di dalam bintang-bintang dari 2 liga utama ini, Supreme telah mencapai sekitar 20, belum lagi bala bantuan dari alam semesta pertama dan alam semesta kedua yang telah menyelesaikan bidang. Adapun hari ini, jika mereka bergabung, mereka memiliki kekuatan untuk menaklukkan aula sihir. Tetapi tentu saja, situasi ini pada dasarnya tidak akan muncul. Nama biadab dari Lord of the Temple terlalu menakjubkan. Sejak aula kuil, hampir tidak pernah menderita kerugian, bahkan jika mereka sekarang memiliki keuntungan di sisi baiknya. Tidak perlu, sebagian besar tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi aula sihir. Sejak saat itu, apakah itu aliansi bintang, aliansi 10, atau kuil iblis, dan sejumlah besar pasukan kecil dan menengah yang tersebar di kehampaan tanah yang hancur ini, hampir semuanya seperti janji temu. Penglihatan, dilemparkan ke Federasi Teran. Liga Tiandao hancur berantakan. Di antara 3 kekuatan utama, aliansi bintang dan aliansi semua bangsa telah mengambil tindakan, membalikkan situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka sendiri. Sisanya adalah Federasi Teran,
Semua pihak ingin tahu bahwa orang-orang federasi sekarang adalah dua orang yang tidak terlalu terkenal, pilihan seperti apa yang akan dibuat. Dan sebulan telah berlalu, dan tidak ada gerakan di federasi-federasi Terran. Secara bertahap, tatapan yang telah tertuju pada perhatian federasi Terran secara bertahap menghilang. Sebagian besar orang berpikir bahwa kedua ras manusia dan Gek telah memutuskan untuk menggigit gigi. Mereka sekarang, situasi yang menyeramkan akan turun, dan setidaknya saat yang paling kritis tidak akan membuat gerakan impulsif. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Bulan ini, dua eksentrik konyol dari Federasi Terran telah sibuk, dan lorong lubang cacing besar yang dibuat Kaisar II dalam kehampaan dalam puluhan miliar mil Federasi Terran telah berhasil. Tanah menghubungkan alam semesta ketiga. Tetapi, saluran lubang cacing hanya dapat melewati satu bintang, dan keduanya tidak berdampingan. Tingkat saluran lubang cacing ini jauh dari apa yang disebut bundling bidang. Untuk mencapai tingkat integrasi bidang, perlu untuk memperluas saluran lubang cacing yang sudah stabil lebih dari 10 kali lipat. Satu hal ini, bagi kedua orang mulia ini, bukanlah hal yang mustahil, tetapi mereka harus bersiap. Oleh karena itu, bulan ini, mereka telah melaksanakan berbagai pengaturan di lorong lubang cacing ini. Selama semua pengaturan berhasil diselesaikan, kekuatan kedua orang itu akan digunakan untuk memotivasi susunan kekosongan di lorong lubang cacing. Lebih dari 80% kemungkinan, saluran lubang cacing ini, lebih dari 10 kali lipat. Dengan cara ini, lorong lubang cacing ini, seperti dua tempat aliansi bintang dan Federasi Terran, dapat disebut sebagai bidang alam semesta ketiga yang benar-benar dikendalikan oleh Terran. Bulan ini, dunia luar mengira bahwa Federasi Terran tidak memiliki gerakan apapun, tetapi kenyataannya, dua kelompok etnis dan orang asing yang tinggal di Federasi Terran selalu berada di lorong lubang cacing ini, dan semuanya berjalan lancar. Saat ini, semua tata letak telah diselesaikan. Saluran lubang cacing ini terlihat seperti biasa dari luar, tanpa anomali apapun, tetapi sebenarnya ada banyak simpul di bagian dalam. Simpul-simpul besar ini membentuk susunan kekosongan. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga dapat diledakkan sepenuhnya kapan saja Federasi Terran, alam semesta di luar bintang-bintang. Teriak, petik 2, hei, suara udara yang tak terdeteksi pecah, dan dua sosok muncul di lorong lubang cacing di depan puluhan miliar mil jauhnya dari bintang federal. Itulah dua nama yang sekarang duduk di Federasi Terran. Monster tua yang terlambat. Bulan ini, dunia luar mengira bahwa Federasi Terran tidak memiliki gerakan apapun, tetapi kenyataannya, kedua orang tua ini telah berada di lorong lubang cacing ini, dan mereka semua dalam ayunan penuh. Hari ini, semua pengaturan telah selesai. Saluran lubang cacing ini terlihat dari luar seperti biasa, tanpa anomali apapun, tetapi sebenarnya telah mengatur simpul yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Simpul-simpul besar ini membentuk susunan besar kekosongan, kuat dan kuat. Meledak. Setelah susunan kekosongan di saluran lubang cacing diledakkan, banyak simpul secara bersamaan diledakkan, dan diameter saluran lubang cacing dapat diperluas lebih dari 10 kali dalam waktu singkat sambil memastikan bahwa saluran lubang cacing terus stabil. Dengan cara ini, saluran lubang cacing ini benar-benar dapat mencapai integrasi bidang formal alam semesta ketiga yang dikendalikan oleh Federasi Terran. Dan, setelah bidang selesai, tujuan dari kedua orang tua ini akan tercapai. Jika Aula Setan dan aliansi bangsa-bangsa, terutama aliansi bintang, tidak melakukan kejahatan, mereka hanya akan melewati serangga tingkat bidang yang sudah terkoordinasi dengan baik ini. Di saluran gua, pasukan Terran dari alam semesta ketiga terus dipindahkan, dapat. Sekali menghadapi serangan, dalam kasus melawannya, mereka tidak cukup besar untuk membawa 9 bintang abadi, 10 istana surgawi dan kuil yang cemerlang ke dalam lorong lubang cacing tingkat bidang ini, dan untuk sementara melarikan diri ke alam semesta ketiga adalah. Meskipun ada beberapa serigala dan rasa malu, tetapi setidaknya pada saat ini ketika angin tidak beristirahat, dari kedalaman bintang abadi, 10 istana surgawi dan kuil mulia membangunkan beberapa monster tua yang konyol, biarkan diri Anda kehilangan muka dan hadapi lebih kuat. Memikirkan hal ini, dua orang tua yang kurang ajar menoleh dan saling memandang, dan mereka bertukar pandang dalam hati dan mengangguk. Semuanya sudah siap, hanya berutang angin. Orang tua itu telah sepenuhnya disimpulkan 3 kali, tanpa kesalahan, dan dapat diledakkan kapan saja. Petik 2. Kalau begitu jangan menunggu lebih lama lagi, tetapi ketika kamu terlambat, kamu pasti akan menyelesaikannya.
Petik 2. Setelah kalimat terakhir selesai, kedua orang tua itu tidak banyak bicara, senyum di wajah itu mempesona, dan tampilannya menjadi sangat bermartabat. Kemudian, di bawah kilatan dingin, seluruh tubuh memaksa tubuh untuk mengangkat tangan. Itu adalah pukulan dan bang. Boom, ledakan, booming. Pada suatu saat, semua elemen nyata dalam dua monster tua itu melesat ke kecepatan kilat melampaui sinar cahaya, dan sekejap mata tidak memasuki lorong lubang cacing di depan, dan menghilang. Ini, diameter kedua sinar energi itu lebih dari 1000 besar, dan mereka sangat padat. Bagaimanapun, ini adalah situasi tingkat ketujuh, dan monster tua itu memacu kekuatan tubuh untuk membuat pukulan penuh. Jalan ini memacu, tidak hanya kecepatannya melampaui kilat, energinya itu adalah kengerian yang mengerikan, dan kekosongan di sepanjang jalan itu runtuh, dan itu membuat gemuruh guntur-guntur. Teriak, petik 2. Oh, 2. Pada akhir periode, makhluk aneh Teran meluangkan waktu untuk mundur, dan berkedip ke tepi bintang federal Teran di luar puluhan miliar mil, dan duduk di kehampaan. Mengikuti, namun, dengan lambaian tangan, keduanya mengambil beberapa sumber daya kultivasi tingkat atas ke dalam mulut mereka, dan sepenuhnya melengkapi energi tubuh yang dikonsumsi oleh mereka. Adapun Federasi Teran di belakangnya, semua pasukan partai diperintahkan untuk kembali ke kedalaman bidang bintang oleh mereka berdua, dan mereka tidak boleh dengan mudah keluar dari bidang bintang. Seperti hari ini, kekosongan yang luas dan polos ini, di belakang beberapa bintang yang ditinggalkan di beberapa sudut terpencil di luar jarak 100 miliar mil, dapat melihat beberapa armada yang tersebar, itu dari pengintai berukuran kecil dan sedang. Mereka tidak memiliki gerakan apapun saat ini, tetapi saat ini, para eksekutif puncak di skuadron semuanya khawatir, karena dua gek terakhir di Federasi Teran tiba-tiba muncul di luar bidang bintang. Ini sama sekali tidak biasa. Pasti ada kecelakaan, dentuman. Selain jarak ratusan miliar mil jauhnya, pasukan kecil dan menengah dari pengintai kecil dan menengah bereaksi terhadap anggota armada tingkat tinggi, dan lorong lubang cacing di luar puluhan miliar mil wilayah federal Teran telah bergetar hebat, dan ada desas-desus gemuruh yang mengguncang bumi. Keluar, ini. Pada saat ini, semua simpul dari susunan kekosongan yang dihabiskan kedua lelaki tua itu di saluran lubang cacing selama lebih dari sebulan, semuanya meledak pada saat yang sama. 1. Jumlah stok yang sangat dahsyat mengamuk, dan saluran lubang cacing di depan berkembang pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Diameternya, awalnya hanya sebesar bintang raksasa, tetapi itu hanya pekerjaan sesaat. Diameter saluran lubang cacing menjadi 2 kali lipat, dan 2 bintang raksasa seperti bintang abadi dapat lewat berdampingan. Dan, dalam proses ini, atmosfer saluran lubang cacing sangat stabil, dan tidak ada jejak kebingungan, lengkap. Node yang tak terhitung jumlahnya di saluran lubang cacing, tetapi 2 eksentrik pada periode akhir Orde ke-7 membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikannya, dan setelah 3 deduksi skala penuh, ditentukan bahwa tidak akan ada kecelakaan. Baru kemudian akan diledakkan sepenuhnya. Ledakan, gemuruh, deru bumi terus berlanjut, dan dalam garis pandang ini, saluran lubang cacing ini meluas dengan cepat ke pinggiran hampir setiap saat. Itu seperti mulut besar, semakin marah, tetapi itu hanya meluas ke daerah sekitarnya, dan tidak mendekati bidang bintang tempat Federasi Teran berada, lurus. Setelah 4 atau 5 bunga, diameter saluran lubang cacing mencapai bintang raksasa yang mampu menampung 5 bintang abadi. Mulut kosong ini tidak hanya stabil, tetapi bahkan jaraknya dari tepi Teran itu selalu sama, atau sekitar 10 miliar mil. Ini adalah hasil dari bimbingan yang disengaja oleh 2 orang tua. Ketika kita menempatkan susunan kekosongan yang terdiri dari simpul ledakan yang tak terhitung jumlahnya di saluran lubang cacing, kita mempertimbangkan jarak antara medan bintang federal Teran dan saluran lubang cacing. Karena itu, meskipun saluran lubang cacing mengembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, saluran itu hanya menyimpang dari sekitarnya, tetapi saluran itu tidak mendekati domain bintang federal manusia federal dari tingkat kedalaman. Jarak, sekitar 100 juta mil paling cocok untuk Federasi Teran, baik itu dari bidang kosmik ketiga, atau perakitan pasukan di bintang federal ke bidang kosmik ketiga di ujung lain saluran lubang cacing. Semua membutuhkan sepotong puluhan miliar kekosongan, sebagai tempat berkumpul. Boom, booming, di antara mata, yang ke-20 telah berlalu, dan saluran lubang cacing telah mengembang keluar. Kecepatan awalnya sangat cepat, tetapi kemudian melambat.
Namun sekarang, di masa lalu, diameter saluran lubang cacing telah mencapai bintang raksasa yang memungkinkan 8 bintang abadi lewat berdampingan, dan juga. Artinya, kali ini perluasannya sudah mencapai 80%. Dan, sampai sekarang, seluruh saluran lubang cacing masih sangat stabil. Kedua wajah manusia itu memiliki senyum cerah di wajah mereka. Mereka merasa bahwa kemenangan sudah di depan mata. Tentu saja, namun, saat ini, sebuah perubahan yang membuat mereka sama sekali tidak terduga, tetapi tiba-tiba datang. 20 tingkat bunga telah berlalu, dan saluran lubang cacing telah meluas keluar. Ini telah menyelesaikan 80%, dan sampai sekarang, seluruh saluran lubang cacing masih sangat stabil, dan wajah kedua ras manusia telah memiliki senyum cerah. Namun, justru pada saat ini, perubahan yang membuat mereka benar-benar tak terduga, tetapi tiba-tiba datang. Petik 2. Ledakan. Petik 2. Gemuruh. Gemuruh. Suara gemuruh masih berlangsung, tetapi curam, dan saluran lubang cacing, yang telah melambat, tiba-tiba meroket lagi, dan telah meluas sedikit di antara kedipan mata, dan selain itu, dalam gemuruh, itu disertai dengan gemuruh yang mengguncang bumi, kering dan keras, seolah-olah logam itu berdengung. Itu adalah sekejap sehingga saluran lubang cacing diperpanjang sepertiga dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu hanya mampu menampung 8 bintang raksasa seperti bintang abadi yang berdampingan, tetapi sekarang dapat menampung sekitar 12. Bahkan niat awal dari kedua ras manusia itu hanya untuk menampung bintang-bintang raksasa seperti 10 bintang abadi. Sekarang saluran lubang cacing telah mencapai 12 bintang abadi yang berdampingan, itu di luar dugaan mereka. Selain itu, bahkan jika saluran lubang cacing secara tak terduga mengembang dalam jumlah besar saat ini, itu masih sangat stabil, dan tidak menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Dari sudut pandang ini, semua yang terjadi di depan kita seharusnya menjadi kejutan bagi mereka, karena mereka melampaui tujuan yang diharapkan, tetapi, faktanya, ketika semua kecelakaan ini terjadi, dua ras manusia yang duduk bersila di udara di luar tepi bintang Teran dari Teran, tetapi setelah sekilas melihat pasukan, diikuti oleh perubahan dramatis, bentuk tubuh menjadi gila, turun ambil napas lega, dan berseru. Petik 2. Apa yang terjadi? Bagaimana saluran lubang cacing tiba-tiba bisa mengembang? Dan binatang buas itu, bagaimana itu muncul? Tidak hanya menakjubkan, tetapi bahkan ada perasaan yang familiar. Apakah kamu familiar dengan itu? Orang tua itu juga memiliki perasaan ini, dan ada intuisi yang sangat kuat dan tidak menyenangkan yang menyelimuti hatinya. Petik 2. Kita, sepertinya ini bencana. Raungan, Li, tiruan, sang Buddha berteriak menanggapi kecurigaan mereka yang tak ada habisnya. Suara kedua orang tua itu baru saja jatuh, dan serangga tingkat pesawat telah sepenuhnya stabil sejak perluasan tiba-tiba puluhan juta mil. Di dalam lorong gua, suara gemuruh tiba-tiba terdengar lagi. Diikuti oleh ada teriakan keras. Apakah itu raungan atau mengikuti teriakan? Itu familiar, dan itu pasti dari mulut yang sama. Panggil. Petik 2. Booming. Menunggu teriakan yang ganas dan menjerit ini, karena tempat ini telah distabilkan, terhubung ke alam semesta ketiga, saluran lubang cacing yang menyadari bidang pesawat, ada sosok yang muncul dengan keras, dan suaranya tajam dan tajam. Kekosongan itu bergemuruh. Dari saluran lubang cacing adalah binatang mekanik yang sangat besar. Ukuran tubuhnya 500 juta mil, 2 lingkaran besar lebih besar dari bintang abadi. Orang itu berdiri di dekatnya, dan ada sepasang sayap logam besar di belakangnya, tetapi kepalanya berbentuk aneh seperti sarang lebah, dengan banyak segi. Temperamen yang tersebar di tubuh adalah surga yang nyata. Lihatlah, binatang mekanik ini, 2 eksentrik tingkat 7 akhir di luar tepi horoskop Federasi Teran pertama kali terpana, dan kemudian wajahnya berubah secara dramatis, dan sosok itu gemetar tak terkendali. Hanya saja jiwa-jiwa itu mati. Hari, binatang mesin, tidak, itu bukan binatang surgawi. Binatang mekanik, tidak, bukan binatang mekanik. Hari, ukuran binatang buas itu sekitar 400 juta mil. Ini adalah integrasi dari semua suku resmi dari seluruh keluarga Tianji, dan bergabung dengan prajurit raksasa yang dibentuk oleh para dewa. Kultivasinya telah memasuki surga dan bumi yang sebenarnya, tetapi dalam pertempuran baru-baru ini di lapangan bintang Tianji, 6 lengan perang mekanis dari binatang Tianji hancur total,
dan tubuh horor besar panda sejauh 400 juta mil bahkan lebih dan meninggalkan sepasang lubang dengan diameter lebih dari 50 juta mil. Dan oleh binatang mekanis kaisar, mengejar dan membunuh, memasuki aliran kekosongan yang tak berujung. Binatang mekanis adalah kombinasi dari kaisar dan semua suku resmi dari keluarga mekanis. Orang-orang berdiri sendiri, dengan sepasang pisau dan sayap seperti bilah logam, dan ukuran tubuh mereka hanya 300 juta. Di sekitar tengah, memperbaiki kekuatan untuk memaksa surga dan bumi yang sebenarnya, mungkin dapat dikatakan sebagai orang pertama di bawah lingkungan surgawi, bahkan rumah utama olah sihir Yesuan mungkin sedikit kurang, tetapi bagaimanapun, saya belum memasuki surga yang sebenarnya. Sebelum saat-saat terakhir pertempuran di lapangan bintang Tianji, alasan mengapa aku bisa menyelinap di belakang binatang surgawi itu adalah karena binatang surgawi itu sebelumnya digunakan oleh kuil iblis. Yun Tiangong milik daun utama Suan mengalami pukulan berat. Dari akhir perang itu, setelah binatang surgawi dan binatang mekanis melarikan diri dan mengejar ke dalam kekosongan yang bergejolak tanpa akhir, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kekosongan reruntuhan langit dan bumi, tidak peduli siapa yang mereka miliki, tidak pernah memikirkannya. Akan ada hari untuk kembali, tetapi faktanya, pemandangan ini memang muncul, dan di tengah-tengah 89 dan ras manusia, dua monster tua memperluas lubang cacing berbintang dan membuang alam semesta ketiga, membuatnya terkait dengan pembentukan pecahan tanah yang hancur ini. Dalam proses perluasan saluran lubang cacing ini, kita tidak memiliki niat untuk menangkap atmosfer koordinat kekosongan, jadi kita menyentuhnya sepenuhnya. Pertama, tiba-tiba, suara keras yang tiba-tiba, saluran lubang cacing tiba-tiba meluas hampir 30%, yaitu, mereka merobek kekosongan, dari kekosongan bergolak yang tak berujung, mengebor ke dalam lorong lubang cacing yang stabil ini. Hal, sebenarnya, tidak lagi cocok untuk menggambarkan mereka dengan kata mereka. Ketika hari pertama mengejar dan melarikan diri ke aliran kekosongan yang tak berujung, binatang surgawi dan binatang mekanis memang dua makhluk yang independen, dan satu, jadi mereka, tetapi saat ini, orang yang baru saja keluar dari saluran lubang cacing yang telah bergabung dengan bidang kosmik ketiga, tetapi itu jelas merupakan keseluruhan binatang surgawi dan binatang mekanis, itu bukan lagi dua individu yang berbeda, tetapi bergabung menjadi satu, benar-benar ingin memanggil, hanya dapat menggunakan, itu. Tubuh surgawi sebelumnya adalah 400 juta liter, sedangkan binatang mekanis sekitar 300 juta liter. Jika hewan dan binatang mekanis saat ini terintegrasi, ukuran tubuh telah mencapai 500 juta. Tubuh besar yang mengerikan seperti itu, dalam kekosongan reruntuhan langit dan bumi ini, benar-benar keberadaan tingkat hegemon tertinggi. Selain itu, raksasa mekanis baru ini, yang merupakan kombinasi dari binatang surgawi dan binatang mekanis, harus menjadi kaisar dan kaisar. Penggabungan keduanya, tidak peduli siapa yang menelannya, penggabungan keduanya adalah fakta yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, sekarang, raksasa mengerikan yang menggabungkan kaisar dan kaisar dua, binatang surgawi dan binatang mekanik, dan bahkan seluruh relik surgawi dan mekanik, disebut kaisar. Itu jelas yang paling tepat. Petik 2. Oh, pada suatu saat, dengan kekosongan tak berujung dari kekosongan, kembali ke kekosongan sebidang tanah yang hancur ini, tubuh besar binatang itu, sekali lagi mengangkat raungan yang mengerikan, mengungkapkan kegilaan yang tak berujung. Hei, pada saat itu, dengan lolosnya kekosongan yang bergejolak tak berujung, kembali ke kekosongan sebidang tanah yang hancur ini, tubuh besar binatang buas itu sekali lagi akan mengeluarkan raungan yang mengerikan, mengungkapkan kegilaan yang tak berujung. Kekuatan tak terlihat dari jeritan yang menjerit, lutut kedua eksentrik konyol dari Federasi Teran semuanya tercengang, dan seluruh hati juga menyebutkan mata kala jengking, tetapi ketakutan tak berujung akan fajar terlihat jelas. Ada juga harapan dan harapan yang berkedip, ini. Ukuran kepala binatang buas itu adalah 500 juta mil, yang merupakan bintang raksasa di depannya, seperti bintang kecil. Ia berdiri di atas kakinya sendiri, dengan 4 lengan dan sepasang sayap mekanis besar yang seperti sabit. Sepasang sayap ini adalah karakteristik binatang mekanis, dan kepalanya adalah segudang segi yang digabungkan seperti sarang lebah. Tubuh, ini adalah karakteristik binatang surgawi. Binatang ini adalah kalajengking dan tubuh binatang mekanis dan binatang surgawi. Ini adalah episode dari seluruh keluarga surgawi dan seluruh keluarga mekanik. Kemunculannya mewakili hubungan antara kaisar
dan yang satu telah ditelan oleh yang lain. Ketakutan kedua lelaki tua di Federasi Persemakmuran, alasan mengapa ada harapan dan harapan yang kuat, adalah karena ini. Kaisar II adalah puncak Federasi Terran, dan dia selalu memimpin urusan federal, dan hubungannya dengan kedua lelaki tua ini cukup harmonis. Tempat. Oleh karena itu, jika kemunculan binatang ini adalah karena Kaisar II menelan binatang surgawi Kaisar, maka itu adalah berita bagus bagi Federasi Terran. 2. Setelah integrasi raksasa mekanik kepala, sekarang menjadi negara surgawi sejati, bahkan lebih kuat dari binatang surgawi yang belum sepenuhnya menstabilkan wilayah tersebut. Jika itu benar-benar Kaisar II, krisis yang dihadapi Federasi Terran akan teratasi dalam sekejap, dan bahkan akan melompat ke hegemon tertinggi dari pecahan tanah yang hancur ini. Itu adalah aula sihir, dan juga akan lari dari angin. Memikirkan hal ini, kedua lelaki tua itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Menurut pendapat mereka, meskipun binatang buas ini memiliki peluang tertentu untuk menjadi Kaisar Yi, peluang ini tidak lebih dari 30%. Bagaimanapun, keadaan Hari Kaisar dan binatang buas itu jelas bagi semua orang. Dia melarikan diri ke dalam aliran kekacauan yang tak berujung oleh binatang buas mekanis Kaisar II. Dari sudut pandang ini, kemungkinan Kaisar II menelan Kaisar Yi setidaknya 6 hingga 70%. Oh, pada saat ini, binatang buas di langit yang jauh sekali lagi mendongak dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Kemudian, kepalanya yang besar tak tertandingi seperti bintang, perlahan berbalik dan melihat ke tepi Federasi Terran, Mor. Ada suara para dewa yang dalam dan tidak dapat dipahami, mengungkapkan makna ganas yang tak berujung, apakah konfederasi rakyat. Saya tidak dapat berpikir itu sangat pintar, sangat baik, dewa hari ini, itu baru saja memusnahkannya. Setelah mendengar kata-kata ini, kegilaan konyol dan eksentrik kedua orang itu mengejutkan, dan mereka hampir jatuh di tempat. Ini, jelas suara Kaisar Yi. Kaisar II yang sudah mati, ini terlalu tidak berguna, tetapi pada saat itu, dia membawa Kaisar dan melarikan diri ke aliran kekosongan yang tak berujung, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditelan oleh Kaisar. Ketika pikiran putus asa ini muncul dari otak, binatang buas besar di depan langit, tubuh besar binatang buas itu, telah bergoyang dan bergegas ke arahnya. Raungan, Kaisar, lelaki tua itu tidak akan membiarkanmu berhasil, menyakiti Federasi Terran. Kau tidak bisa berpikir. Pada saat ini, binatang buas itu tiba-tiba menjerit, dan kemudian suara para dewa Kaisar II terdengar. Saat suara para dewa keluar, tubuh Kaisar itu curam. Tanah terpelintir, dan putaran balik bergegas keluar ke arah lain. Ini sudah menjadi keberadaan tertinggi dari surga yang sebenarnya, kecepatannya terlalu cepat, tidak ada sosok dalam sekejap mata, menghilang ke ujung cakrawala yang terlihat. Dan, di tepi bidang bintang Federasi Terran, dua orang yang hampir terpana oleh pemandangan itu, lelaki tua itu berdiri di sana, dan seluruh orang itu lumpuh. Yesuan tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar. Pada saat ini, dia berada di Dongfu Star di kedalaman tanah terlarang Suseng. 7 Yan Xiu yang hebat dan Xuan Zhang Ziyan, Duan Mu Xiaocha, Zhao Qianru 3 gimik telah memasuki aula sihir, terus mundur, dan Yesuan kali ini untuk menyesuaikan diri dengan tenang, suasana hatinya juga sedikit sublimasi, sekarang, sekali lagi telah menyambut kesempatan untuk menerobos. Siu. Setelah datang ke bagian belakang gua di puncak berbintang Tokyo, saat dia melambaikan tangan, Senong Baoding berkorban, Yesuan melangkah ke dalamnya, duduk di mulut kabut berwarna-warni, dan kemudian ada banyak jeda yang lemah. Suara-suara kosong, jalan terpacu keluar dari tubuhnya dan tergantung di depannya. Semua, untuk sumber daya kultivasi yang diambil dari dunia abadi untuk mengembangkan. Terobosan ini, termasuk semua jenis sumber daya kultivasi tingkat atas seperti cairan sumber jahat dan obat ajaib 9 warna. Memancarkan atmosfer energi yang kaya. Mengambil napas dalam-dalam, Yesuan tidak ragu-ragu. Segera, semua sumber daya kultivasi dikompresi oleh kekuatan medan domain yang ia dorong Senong Ding hingga hanya seukuran kepalan tangan bayi, dan ia ditelan ke seluruh perutnya. Cepat buka. Hei, petik 2, booming. Hampir di saat berikutnya, tubuhnya mendengar suara derit rantai. Kekuatan-kekuatan yang dahsyat terbentuk di sungai, disertai dengan penyebaran yang menggelegar, dan itu dilakukan sekali dan untuk selamanya, dan berlanjut hingga menyeluruh. Pemurnian, energi gantung Dajiang ini menghilang di meridian tubuh Yesuan,
dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwa dan tubuhnya, saya tidak tahu sudah berapa lama. Daun, Suanyuan Zhong Hanmang melintas, segera terkesan, hanya kekuatan untuk meluncurkan dampak, rantai-rantai ini telah putus. Di bawah, untuk sesaat, dan sistem meminta antisipasi, itu segera terdengar di benak saya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, Orde Ketiga kuno. Petik 2. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, Orde Ketiga kuno. Orde Ketiga konyol. Ini adalah puncak dari hari-hari awal yang tidak masuk akal, dan ini adalah langkah di hari-hari awal gurun. Tapi hati Ye Xuan tidak terlalu senang. Ini, semua yang sudah dia ketahui sudah ada dalam pikirannya. Bahkan setelah dia membuat terobosan ini, dia sekali lagi mengerahkan kekuatan magis konjak dan berubah menjadi perubahan ke-9. Kekuatan puncaknya hanya bisa menjadi keberhasilan utama dari orang bijak kuno. Tentu saja, setelah terobosan, itu akan lebih kuat daripada terobosan sebelum terobosan, tetapi seberapa kuat, dari surga yang sebenarnya, akan ada garis pemisah. Ini, status quo belum berubah. Dengan pendalaman proses kebangkitan umum di akhir banjir, di kehampaan tanah yang hancur ini, tanpa persetujuan dari reruntuhan, dia tidak akan pernah memakai kertas jendela. Tidak akan pernah bisa melangkah ke surga yang sebenarnya. Meski begitu, saat menerobos, Ye Xuan harus menerobos dan tidak mengendur, karena diperkirakan tidak akan lama lagi di sini. Segera setelah itu, semua genus dari seluruh aula sihir di tanah terlarang Suseng akan memasuki Hongmen bersamanya. Domain bintang. Saat aku masuk ke sana, saat itulah rambut tebal dan tipis Ye Xuan tumbuh.